Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, buah nanas. Yang jawab salam, punya hutang bakal lunas. Amin. Yang gak jawab salam, yang gak lunas-lunas. Sekali lagi. Ibu-ibu tuh di belakang biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Lillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu aliman hakima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya yang dilanjutkan dengan salat sunnah tarawih berjamaah. Wabil khusus yang kami hormati guru kami, yakni Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sumarna ZA. Beliau adalah selaku imam. Begitu merdunya, begitu indahnya bacaan ayat-ayatnya. Karena beliau adalah seorang qori nasional. Enak kalau sholat yang imamnya qori. Nggak terasa, walaupun sholat tarawih 23 rakaat, tidak terasa, enak gitu ya. Merdu, indah, nyaman, luar biasa. Dan juga yang kami hormati, DKM Masjid Ar-Rahmah beserta jajarannya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kalau disebutkan satu persatu bisa sampai pagi. Serta yang kami hormati rekan-rekan LMK yang barangkali ada di pojok sana, di pojok kiri, di pojok kanan, atau barangkali ada juga di tengah-tengah. Serta yang kami hormati Dewan Masjid Indonesia Kelurahan Cengkareng Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Al-Ustadz Saiful, alhamdulillah, beserta Bapak Kiai kita juga ini. Kebetulan jadwal pada malam hari ini Ustadz Dede di sebelah, di Atawadun. Ustadz Saiful gilirlah ke sini. Saya juga nggak tahu ditelepon suruh ke Rohmah. Ya udah, datang aja dah. Pokoknya sampai di sini saya mau ngapain aja, yang penting sholat Isya, sholat tarawih. Ya tiba-tiba disuruh naik, ya naik-naik aja udah. Saudara hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, yang ganteng-ganteng, yang gagah-gagah, yang cantik-cantik, pada malam hari ini wajahnya begitu sumringah, begitu senang, begitu bergembira. Kenapa gembira? Karena udah buka puasa. Coba lagi siang mah, lemes-lemes itu. Lemes, layu. Seperti tengah bulan atau bulan, ya pertengahan bulan. Memang sekarang pertengahan bulan ya. Tapi ibu-ibu sebentar lagi dia akan senang. Sebentar lagi akan gembira. Kenapa akan gembira? Karena suaminya akan THR. Dapat THR kalau yang kerja.
Kalau udah dapat THR akan diberikan kepada istrinya. Istrinya akan dibelanjakan untuk beli baju anak-anak, keperluan lebaran, dan lain sebagainya. Saudara hadirin jamaah yang berbahagia, pada malam hari ini kita telah memasuki malam yang ke-19 ya. Malam keberapa Pak? 19. Malam ke-9. Cepat benar udah tahu 19 saja. Malam ke-9, di mana di bulan suci Ramadan ini banyak sekali keistimewaan. Di antaranya adalah keistimewaan di bulan suci Ramadan ini yang kita rasakan adalah satu kegembiraan bagi kita. Kenapa? Karena kita dapat menjalankan, karena kita dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini. Saudara hadirin, bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia, di mana bulan suci Ramadan ini adalah ibadah kita pahalanya dilipat gandakan. Amal soleh kita dilipat gandakan. Oleh karena itulah perbanyaklah ibadah di bulan suci Ramadan ini yang biasanya naruh kotak 10.000, ya sekarang Ramadan 20.000. Alhamdulillah. Yang biasanya 20.000, 40.000. Yang biasanya 50.000, 100.000. Kenapa? Karena pahalanya akan dilipat gandakan. Yang biasanya 1.000 rupiah jadi 2.000. Ini pada umumnya banyaknya yaitu 2.000, 5.000. Tapi alhamdulillah. Saudara hadirin jamaah sholat tarawih yang berbahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan. Surga itu merindukan 4 perkara. Siapa yang dirindukan surga? Tentunya bapak-bapak, ibu-ibu mau dirindukan surga. Mau nggak? Mau. Bapak-bapak pasti mau. Ibu-ibu pasti mau. Karena apa? Karena kalau dirindukan itu adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Yang dikangen-kangenkan. Yang diingin-inginkan. Kalau kita ibaratkan seorang remaja yang sedang jatuh cinta dengan kekasihnya, kemudian dirindu-rindukan sama kekasihnya, itu luar biasa. Hatinya berbunga-bunga. Ya. Hatinya bergembira. Kenapa? Karena dirindukan sama kekasihnya. Begitupun kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa senangnya kita. Siapa yang dirindukan oleh surga itu? Kita kah? Bapak-bapak kah? Ibu-ibu kah? Anak-anak kah? Semua umat Nabi Muhammad yang menjalankan ibadah puasa. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin al-awalu talil Qur'an. Yang pertama yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah talil Qur'an atau warotilil Qur'an tartila. Orang yang gemar membaca Al-Qur'anul Karim. Orang yang rajin membaca Al-Qur'anul Karim. Terutama di bulan suci Ramadan ini. Saya yakin bapak-bapak, adik-adik remaja, tadarusnya sudah dapat berjus-jus. Ada yang dapat 2 jus, 3 jus, 5 jus, dan sekarang memasuki ke hari ke-9, 9 jus. Ya. Bahkan ada yang lebih, 10 jus. Ya. Asal jangan jus alpukat sama jus jeruk. Kalau jus alpukat sama jus jeruk, nanti setelah buka puasa tuh enak rasanya. Oleh karena itu mari kita sama-sama gemarkan membaca Al-Quran. Ramaikan masjid ini dengan qiraatil Qur'an tartila, dengan membaca Al-Quran yang tartil. Kalau adik-adik,
ingin pandai membaca Al-Quran, belajar sama guru kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sumarna sudah ada di sini. Silakan, pintu beliau terbuka. Baca Al-Quran. Kita dengarkan tadi, bacaannya begitu indah, begitu merdu. Itu yang pertama adalah dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Talil Quran. Kemudian yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wahafizul lisan. Ini yang perlu diperhatikan. Wahafizul lisan, orang yang dapat menjaga lisannya. Karena lisan kita ini, lidah kita ini memang tidak bertulang, tapi tajamnya melebihi pedang. Oleh karena itu harus kita jaga lisan kita ini, karena orang bisa masuk surga karena lisannya. Orang bisa masuk neraka karena lisannya. Barang siapa yang bisa menjaga lisannya akan masuk surga. Kenapa? Karena lisannya selalu dipergunakan untuk membaca Al-Quran, selalu dipergunakan membaca zikir, selalu dipergunakan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah jamaah di Masjid Ar-Rahmah ini selalu berzikir, selalu bersolawat, selalu bertadarus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sehingga dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, siapa yang dirindukan oleh surganya Allah? Yakni wa'at'imul jiyan. Yakni orang-orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Kita lihat saudara-saudara, banyak saudara-saudara kita yang kelaparan. Sekarang ini banyak orang-orang yang depresi. Kenapa depresi? Karena harga-harga begitu naik. Harga beras naik. Harga telur naik. Harga susu naik. Harga kacang naik. Makanya ibu-ibu banyak yang depresi. Ya, dikasih uang belanja sama bapaknya sehari 100.000. Cukup apa ini katanya? Begitu. Ya. Ini cukup apa? Beras aja sekilo udah 16.000. Belum lauknya, belum yang lain-lainnya. Tapi kalau kita syukuri berapapun, insya Allah itu keberkahan. Banyak berita-berita yang memberitakan orang-orang yang bunuh diri karena depresi. Seperti kemarin satu keluarga tuh di Penjaringan, ya, satu keluarga bunuh diri dari apartemen, dari lantai 22. Dua-duanya diikat. Bapaknya sama anak yang laki-laki, ibunya sama anak yang perempuan. Diikat dua-duanya, terjun dari atas. Plung, jreng, hancur. Depresi. Kemarin juga sebelum bulan puasa di Ringrut. Gadis masih muda belia. Bunuh diri. Ya, depresi. Mungkin ditinggal pacarnya kali. Atau mungkin juga tidak bertanggung jawab barangkali. Depresi. Saudara hadirin jamaah sholat tarawih yang berbahagia. Mudah-mudahan kiranya kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita tuh yang selalu yang dikatakan doa sapu jagat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa tersebut memang luar biasa, tetapi harus direalisasikan dalam perbuatan kita. Apa? Yakni menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian bahwa kita menjalankan perintah-perintah Allah
dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang ridho. Jikalau kita sudah dapat menjalankan perintah-perintah Allah dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang ridho, insya Allah kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat akan dapat tercapai, akan dapat terlaksana. Saudara hadirin yang berbahagia, itu baru yang ketiga yang dirindukan surga. Kemudian yang keempat adalah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni wasaumu Ramadan, yakni orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nah, pada bulan inilah kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa adalah hukumnya wajib. Wajib adalah bila mana dikerjakan mendapat pahala, bila mana ditinggalkan mendapat dosa. Oleh karena itu, jikalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, jalankanlah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kerbau, lihat kambing, lihat ayam. Apakah dia puasa? Tidak. Apakah dia sholat? Tidak. Oleh karena itu, jikalau kita mengaku diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah mau kita disamakan dengan itu yang tadi saya sebutkan? Tentu tidak mau. Tidak mau. Oleh karena itu, saudara hadirin, jamaah sholat tarawih yang berbahagia, marilah kita bersama-sama agar dapat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Jalankanlah di antara yang empat ini dengan sebenar-benarnya, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang ridho. Jikalau kita sudah dapat menjalankan semua ini, insya Allah kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat akan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kiranya demikianlah kultum yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kiranya apa yang dapat kami berikan dapat memberikan satu motivasi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.